pendengar, debat Pilpres 2024 semakin malam semakin seru. Meragukan. Yang kompak berarti gimana? Enggak, semakin malam. Tadi kita di belakang bilang semakin meragukan. Semakin malam semakin sulit pertanyaannya. Kan? Iya. Ngerti nggak? Iya. Ini buat kita aja. Iya, oke. Ini 3 narasumber nggak usah tahu lah. Oh iya, benar. Oke. Tahu nggak apa kita? Nggak tahu kan? Coba dijelaskan. Oke, sebelum kita nanya ke narasumber soal SGIE tadi. Bapak baru denger ya? Baru dengar? Wah. Baru dengar. Jangan-jangan yang lain juga nggak paham tuh. Bapak kan dulu di Julian aja ya kan? Kok Julian aja ya? Salah arah mah, setir mobil. Oh iya. Urusan arah mah kita. Iya. Oke, ini tadi ada pertanyaan kuis soal siapa paslon yang layak untuk dibantu. Dan ini ada kuis terakhirnya, hasil akhirnya itu posisi pertama ditempati oleh Gibran 75% layak untuk dibantu. 16% itu Muhaimin dan 8% itu Mahfud MD. Oke, kita beri applause dulu ya. Applause ya. Hasilnya gitu. Oke. Nah, nanti di sesi terakhir itu ada kuis yang terakhir juga. Pertanyaannya, setelah menonton debat Cawapres ini, apa keputusan Anda? Ini Satu, yang baca saya apa Bapak? saya. Oh, yaudah. Saya. Satu, tidak berubah pilihan. Dua, berubah pilihan. Tiga, masih belum punya pilihan. Dan keempat, jadi punya pilihan. Ya, ada 4 pertanyaannya. Apakah Anda berubah, terus Anda tidak berubah, terus Anda jadi makin ragu gitu, atau Anda jadi, oke, ini aja nih, capres nomor 4 yang kita pilih. Misalkan begitu ya. Ya, nanti kita pertanyaan itu. Oke, selanjutnya kita cek fakta dulu ya. Ada nggak fakta-fakta yang ternyata tidak benar? Sebagian besar yang sudah masuk itu ada yang benar, tapi yang salah itu satu bahwa disebut bahwa tidak ada investor yang masuk ke IKN. Tadi Pak Mahfud tadi bilang gitu, tapi ternyata waktu itu yang dikasih adalah investor asing. Nah tadi Gibran udah menyebut ada beberapa investor lokal yang udah mulai masuk, itu betul. Udah ada memang? Ya. Oke. Berarti Prof. Mahfud jadi kurang tepat karena Prof. Mahfud MD mengatakan itu belum masuk dalam artian implementasinya belum ada. Iya, janji. Hanya menjanjikan. Masih letter of intent. Iya. Jadi yang betul Prof. Mahfud atau Gibran? Yang betul Gibran sih. Sebagian dalam negeri udah ada masuk. Jadi kan mungkin dibilang bahwa tidak ada investor yang masuk itu sebetulnya Kayaknya nggak yakin investor banget kalau asing. Gibran bener. Enggak, bukan gitu. Bapak terlalu ini sama saya. Iya. Tapi memang kalau yang tadi disebut Mayapada, Iya. Mayapada, Tendensius Bapak. Mayapada Coba ini Bapak memang- googling. Mayapada ini memang, setahu saya dia berinvestasinya bukan di IKN, tapi mungkin di IKN juga, tapi di Solo. Jadi pemilik Mayapada, Dato Sri Tahir ini membangun Museum of Culture and Technology, didanai oleh Mayapada Group. Pembangunan Solo Safari dulu bernama Kebun Binatang Juruk, yang investornya Taman Safari Indonesia. Jadi memang Mayapada ini cukup familiar di kota Solo, dan Mas Gibran tahu karena memang Dato Sri Tahir ini membangun Museum Culture and Technology. Ya, jadi memang tadi dia nyebut Mayapada ya, bukan Mayasari ya. Kalau Mayasari udah nggak ada ya. Iya. Oke, SGIE, Mas Dedi, tolong tanggapi. Ya, saya pada simpulan bahwa Gibran sepertinya punya orientasi malam ini mengejar Keraguan-raguan publik gitu. bukan, maksud saya dia lebih berorientasi pada penampilan, bahwa dia harus tampil memukau begitu ya, meskipun kalau kita telusuri gitu nanti mungkin dicek fakta karena ini perlu waktu begitu ya, Abang. Itu sebenarnya tidak terlalu banyak yang bisa dijelaskan juga oleh Gibran gitu. Bahkan saya punya analisis ketika dia menyebutkan tentang state index untuk ekonomi syariah tadi, misalnya SGIE tadi itu, beliau ada semacam sengaja untuk tidak menjelaskan apa itu, sehingga Muhaimin tentu agak kesulitan. Karena Muhaimin meskipun dia sudah 20 tahun di parlemen, bukan berarti dia harus tahu semuanya. Apalagi dalam konteks wapres misalnya nanti terpilih ya, itu saya kira urusan-urusan teknis. Apalagi dibuka dengan Caimin ini ketum Partai Kebangkitan Bangsa. Betul. Ikan Partai Islam. Jadi secara politik saya kira Gibran justru memang memukau. Kenapa? Karena
untuk kebutuhan pasca debat begitu ya. Untuk kebutuhan pasca debat nanti akan ada propaganda dan segala macamnya. Gibran cukup berhasil menyediakan materi-materi propaganda yang itu bisa menguntungkan. Bagaimana penampilan Gibran yang memukau itu mungkin nanti akan ada potongan video dan segala macam, dan itu orientasinya tentu adalah Bisa kampanye, diglorifikasi ya. kira-kira begitu. Jadi dari sisi substansi saya kira lebih cenderung Mahfud MD yang punya tingkat kebenaran data dan statement. Kemudian dari sisi politisnya saya kira Gibran lah yang bisa disebut sebagai the king of debate malam ini. Secara politis ya, saya tidak katakan dari sisi kebenarannya. Ya. Karena kalau dari sisi substansi, justru Gibran adalah yang paling banyak keraguannya. Itu Kira-kira kalau begitu. di sosmed tuh Kalau saya lebih kurang setuju menggunakan istilah dari sisi politis ya. Tapi kalau saya lebih setuju menggunakan istilah untuk bahan konten. Gibran lebih banyak ya. Bahan konten ya? Bahan konten itu Jadi, lebih banyak. nanti di sosmed Kayak Gibran- pertanyaan. Misalnya pertanyaan kepada Gus Muhaimin tadi singkatan. Wah, Gus Muhaimin kena selpet. Iya. Gibran berarti selpet balik Iya. gitu. Jadi itu ditanya sudah. Tapi sebenarnya kalau tidak salah juga Muhaimin jujur. Ya menanyakan apa singkatannya. Iya, Kalau dari segi agama pun, ini bukan karena saya, sebenarnya dengan Ustadz, kan seorang ulama pun ada yang tafsir Quran, Iya. spesialisasinya, Iya. ada hadis, Iya, iya. fikih, tidak bisa juga generik. Apalagi ekonomi syariah ini suatu kajian yang masih baru juga, udah lama tapi baru dengan banyaknya sekarang Betul, kan fakultas-fakultas yang menyediakan kajian itu. Oke. Itu